teman-teman sudah harus bisa membuat teks pidato dan juga membacakannya loh, karena teman-teman sudah belajar tentang struktur teks pidato maupun kerangka teks pidato. Tapi sebelum teman-teman membuat teks pidato, teman-teman harus mengetahui nih, teks pidato itu ada berapa jenis dan apa saja metode dalam berpidato, sehingga teman-teman bisa memilih jenis pidato apa yang akan teman-teman buat dan metode apa yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman, kita mulai dari jenis-jenis pidato. Pidato terdapat 6 jenis. Yang pertama adalah pidato pembukaan. Pidato pembukaan biasanya digunakan untuk membuka suatu acara yang disampaikan oleh pembawa acara. Lalu ada pidato yang kedua, yaitu pidato pengarahan. Pidato pengarahan biasanya digunakan saat seseorang ingin mengarahkan audiens ke suatu hal tertentu. Yang ketiga adalah pidato sambutan. Pidato sambutan biasanya digunakan oleh ketua acara di acara tertentu. Lalu yang keempat adalah pidato peresmian. Pidato peresmian digunakan oleh orang penting untuk meresmikan sesuatu. Biasanya untuk meresmikan kantor cabang baru, meresmikan gedung baru, dan lain sebagainya. Jenis pidato yang kelima adalah pidato laporan. Pidato laporan biasanya digunakan untuk melaporkan hasil akhir dari suatu kegiatan. Lalu yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban yang digunakan untuk memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap suatu hal tertentu. Sekarang kita belajar tentang metode-metode dalam berpidato. Dalam berpidato terdapat 4 metode. Metode yang pertama adalah metode membaca naskah. Pada metode membaca naskah, orator menyampaikan pidato dengan membaca naskah. Orator membaca naskah tersebut dari awal pidato hingga akhir pidato. Contoh dari pidato yang membaca naskah adalah pidato kenegaraan, pidato laporan, dan juga pidato sambutan. Lalu, metode yang ketiga adalah metode menghafal. Pada metode menghafal, orator dalam menyampaikan pidatonya tidak membaca naskah sama sekali. Metode menghafal mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh teman-teman. Kelebihan pada metode menghafal adalah orator menjadi lebih hafal dan lebih interaktif karena orator dapat melakukan kontak mata dengan audiensnya. Namun kekurangannya, metode menghafal memiliki resiko yang lebih tinggi akan kegagalan saat orator lupa akan pidatonya. Lalu yang kedua adalah orator juga menjadi lebih cepat dalam membawakan pidatonya. Contoh dari pidato dengan cara metode menghafal adalah pada saat pidato pembelajaran dan juga saat lomba pidato. Lalu yang ketiga adalah metode berpidato dengan cara impromptu atau secara spontan. Pada metode ini, orator menyampaikan pidato dengan tiba-tiba atau tanpa direncanakan sebelumnya. Metode berpidato dengan cara impromptu atau spontan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh teman-teman. Kelebihannya adalah pidato menjadi lebih up to date karena mengikuti berita terbaru. Lalu pidato juga lebih tidak monoton. Sementara kekurangannya adalah pidato lebih tidak terstruktur karena dilaksanakan secara spontan. Metode berpidato yang terakhir adalah metode ekstemporan. Pada metode ekstemporan, orator membawakan pidato dengan membawa catatan yang berisikan kerangka teks pidato. Pada metode ekstemporan memiliki
memiliki keunggulan dan kekurangannya loh teman-teman. Keunggulan pada metode ekstemporan adalah lebih runtut dan juga komunikatif. Sementara kekurangannya adalah orator menjadi lebih sering melihat ke catatannya. Contoh dari pidato ekstemporan adalah pidato yang disampaikan oleh motivator. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran tentang membuat pidato telah selesai dilaksanakan. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman membuat pidatonya ya. Semoga teman-teman dipermudah dalam membuat pidato. Oh iya, teman-teman juga harus menggunakan kalimat efektif dan juga kata baku loh. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan juga mudah dimengerti. Sementara kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran dari Bu Rara. Semoga teman-teman bisa menyerap materinya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.